A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, hari ini satu buah testimoni yang sangat menginspirasi. Ceritanya cukup panjang, tapi insya Allah ada hal-hal yang memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kita menyimak testimoni salah seorang sahabat kita doakan dulu salah seorang dari sahabat kita. Mbak Rini cobain. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya sehat panjang umur karena saya dititipkan anak yatim 3 dan bisa punya rumah yang bisa sekalian berdagang. Amin. Makasih Umi. Sehat-sehat juga buat Umi dan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama beliau ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu untuk sahabat kami Mbak Rini, karuniakanlah kesehatan, umur yang panjang dan berkah untuk beliau dan juga ketiga anak beliau. Bukakanlah pintu rizkimu dari arah mana saja yang engkau ridhoi. Kami mohon padamu ya Rabb, ridailah beliau untuk memiliki sebuah rumah tanpa riba yang bisa beliau pergunakan untuk berdagang. Limpahkan kepada beliau dan kami semuanya rizkimu yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Sehatkanlah beliau dan kami semuanya. Berikanlah kepada beliau dan kami kenikmatan beribadah kepadamu ya Rabb. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih buat panjenengan semuanya yang turut mengaminkan doa untuk sahabat kita Mbak Rini. Testimoni kali ini dari sahabat kita Rindiani. Beliau komentar di salah satu video saya, video lama saya, pertama saya ya. Tapi sekali lagi komentar-komentar panjang itu selalu dihapus oleh YouTube. Saya juga kurang paham ya. Untungnya saya tuh gercep kalau ada komentar seperti ini. Mbak Rindiani,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin, dulu saya kenal channel Umi dari video ini. Itu video pertama saya ya. Pas saya masih terlilit hutang online juga. Alhamdulillah sekarang semua hutang saya lunas. Prosesnya panjang dan gak mudah memang Umi. Saya hampir putus asa. Tapi setiap saya putus asa, saya tonton kembali video Umi untuk menyemangati diri saya. Saya tidak tahu mau mulai cerita dari mana karena begitu banyaknya nikmat darinya yang dikasih untuk saya. Mulai dari saya kenal pinjaman online, saya jatuh bangun, ditertawakan, dihina oleh manusia. Rasa sakit, rasa kecewa, sedih, malu, semua ambil hikmahnya sekarang. Allah sangat sayang sama saya hingga kasih itu semua. Yang kemudian melalui itu semua saya jadi kembali kepadanya. Hutang saya kala itu mencapai hampir di angka 100 juta Umi. Bermula dari pinjaman online merembet kemana-mana. Ke CC, ke koperasi keliling, ke orang-orang. Sedih Umi. Bagaimana hutang saya akan bisa lunas? Itulah pertanyaan saya kala itu. Benar kata Umi, akal manusia terbatas. Saya hanya melihat kemampuan saya segitu saja. Gaji saya segitu saja, mana mungkin bisa lunas. Hutang ini murni kesalahan saya. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Walau kenyataannya uangnya tidak pernah saya memakannya. Tapi saya tidak mau semakin terpuruk mencari siapa salah, siapa benar. Semua sudah terjadi, itu yang saya alami. Perlahan, saya merenung. Saya muhasabah diri sebagaimana yang Umi ajarkan dalam tahapan keluar dari riba. Saya teringat banyak dosa saya, kemudian saya mandi taubat, sholat taubat. Saya mohon ampun padanya, saya menangis sejadi-jadinya malam itu Umi. Paginya saya bangun dalam keadaan hati yang damai, entah kenapa saya punya kekuatan untuk menghadapi dunia saya waktu itu. Ancaman debt collector, cercaan orang-orang, saya akan hadapi. Saya pasrah saja pada Rabb saya Umi. Pelan-pelan saya perbaiki ibadah saya. Hampir setiap hari hidup di antara malu dan harus tetap berjuang menekan rasa malu itu. Saya masih terus mengamalkan wirid Umi yang saya ambil dari Instagram Umi. Saya berkeyakinan kuat Rabb saya akan bebaskan saya dari lilitan hutang ini. Sebagaimana dia telah melepaskan Umi dari jeratan hutang Umi dulu. Walau hutang saya lebih besar. Suatu hari di kantor saya dipermalukan DC. Di sana saya ditonton banyak karyawan. Banyak yang menertawakan saya dalam hati mereka. Tapi alhamdulillah, karena sebelumnya saya sudah menata hati saya cukup kuat menerima itu. Sedikit pun saya tidak menangis. Saya hanya diam sambil istighfar dalam hati. Setelah DC pergi dan semua orang diam, saya pergi ke musola kantor untuk sholat zuhur. Selesai sholat, salah seorang karyawan dari departemen lain mendekati saya. Dia bicara banyak sama saya. Dia juga salah satu yang di SMS para DC pinjol atas tagihan pinjaman saya. Sudah lama katanya dia memperhatikan saya sejak ramai-ramai para karyawan menggunjing saya karena SMS dari DC. Hari itu dia mengajak saya bertemu salah seorang temannya. Temannya itu salah seorang manajer di salah satu perusahaan yang tidak terlalu jauh dari kantor saya. Sore itu, kami bertiga ngobrol di sebuah kedai, tidak jauh dari kantor teman saya itu. Di situ saya diminta cerita semua permasalahan saya. Rupanya teman saya ini ketika berkali-kali dapat SMS dari DC, debt collector ya, dia cerita ke temannya ini supaya carikan jalan keluar. Hari itu sepulangnya sampai di kos, saya merasa lega Umi. Saya banyak diberikan wejangan yang membuka mata hati saya, terlebih soal pinjol yang meneror. Sampai akhirnya saya punya keberanian galbay. Beberapa pinjol saya galbay dan hanya bayar pokoknya kemudian. Manajer tadi itu punya kakak polisi, jadi terkait hukum pidana perdata, dia banyak tahu. Jadi setelah mendapat pencerahan itulah saya berhenti galop tulop dengan namanya pinjol. Gali lubang tutup lubang ya. Karena tidak mau semakin terpuruk dalam jeratan hutang riba. Lalu bagaimana Umi dengan hutang saya yang lainnya? Nah ini dia. Allah sangat unik menolong hambanya. Teman saya tadi tiba-tiba bertanya, lalu berapa total hutang kamu semua yang harus dibayar di orang-orang? Kita fokus dulu sama yang itu. Supaya kita
Kita apa nih? Mulut orang-orang yang mencacimu. Oh, mungkin kita bungkam kali ya. Hutang saya di perorangan sekitar 22 juta Umi. Terbengkalai karena gaji saya selalu minus untuk nutup pinjol. Kemudian teman saya lihat saldo di m-bankingnya nunjukin ke saya. Saldoku cuma segini, tapi insya Allah saya akan bantu kamu untuk tutup yang 22 juta itu. Teman saya itu kemudian minjam ke calon suaminya untuk nutup hutang saya di perorangan. Alhamdulillah, hutang di perorangan sudah ketutup Umi. Lalu bagaimana hutang saya di teman saya itu? Alhamdulillah saya dikasih keringanan untuk mencicilnya. Uang itu memang untuk persiapan pernikahan mereka Umi, yang akan mereka langsungkan tahun depan. Semoga sebelum acara mereka saya bisa melunasinya. Sekarang saya dengan gaji saya mencoba mengatur keuangan saya, menutup perlahan hutang-hutang saya di CC. Semua CC saya tutup dan ajukan keringanan cicilan. Per CC saya mencicil 200.000. Ini sedikit meringankan saya. Di pinjol, saya bayar pokoknya dan bunganya saya tidak bayar. Pelan-pelan hutang saya mengecil Umi. Di si pinjol juga mungkin sudah mulai lelah menagih bunga yang terus berjalan. Prinsip saya sudah bayar pokok pinjaman saya. Jadi secara agama saya sudah menunaikan kewajiban saya itu. Itu yang saya tahu. Alhamdulillah Umi, badai itu kini sudah berakhir. Ancaman, rasa takut, rasa malu kini bagi saya sudah tidak ada artinya. Saya hanya takut pada Rob saya saja dan hati saya sekarang jauh lebih tenang. Akhir tahun ini insya Allah jika ada bonus tahunan saya akan gunakan cicil teman saya Umi. Mohon doakan Umi. Umi, saya berterima kasih banyak pada Umi. Walau belum pernah bertemu, Umi banyak memberikan pengaruh pada kehidupan saya. Saya jadi sekuat ini karena video motivasi Umi. Saya banyak berubah, berusaha menjadi hambanya yang baik karena Umi. Semoga Allah memuliakan Umi di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. Mohon maaf Umi jika cerita saya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya, sangat menginspirasi. Terlebih karena beliau berhijrah meninggalkan riba, itu yang paling penting. Beliau bertaubat, melakukan taubatan nasuha, itu yang paling penting. Dan memang nyatanya setelah kita mau bertobat ya, melakukan taubatan nasuha, Allah pasti bukakan pintu kemudahan bagi kita. Entah bagaimana caranya. Setiap hambanya mungkin caranya berbeda-beda. Tergantung Allah meridhoi cara yang mana ya. Jadi panjenengan semuanya yang memiliki permasalahan hidup yang sama, mungkin yang bahkan lebih pelik dari beliau, cobalah muhasabah diri, barangkali ada dosa besar di masa lampau yang panjenengan belum mohon ampun kepadanya ya. Tetap semangat, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.